Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan mengkaji tentang teori kritik sastra strukturalisme. Pada beberapa perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pendekatan yang terdapat dalam kritik sastra. Di antaranya ada kritik sastra ekspresif, yang sebagaimana yang dibagi oleh Abraham itu ada kritik sastra ekspresif yang menekankan karya sastra sebagai ekspresi dari pengarang, kemudian kritik sastra mimetik yang menekankan kritik sastra sebagai tiruan dari kenyataan, kemudian ada kritik sastra pragmatik yang menekankan manfaat dan dampak karya sastra terhadap pembaca, kemudian kritik sastra objektif yang mengkaji karya sastra itu sebagai sebuah struktur ya, sebagai karya sastra itu sendiri ya. Nah, kritik sastra strukturalisme inilah yang dimaksud dengan kritik sastra objektif itu sendiri sebenarnya. Jadi kritik karya sastra itu tidak dikaji sebagai ekspresi dari pengarang atau sebagai tiruan dari kenyataan, atau tidak dikaji dampak dan manfaatnya terhadap pembaca, tetapi yang dikaji adalah struktur karya sastra itu sendiri. Berdasarkan sejarahnya, strukturalisme itu dirumuskan ya dengan baik oleh Ferdinand de Saussure ya, dalam bukunya tentang ilmu bahasa, tentang struktur bahasa yang membagi struktur bahasa itu menjadi lang, parol, kemudian ada sintagmatik dan paradigmatik dan seterusnya. Jadi berdasarkan pemikirannya de Saussure itulah berkembang teori-teori strukturalisme dalam bidang yang lain, termasuk dalam bidang kesastraan ya. Ada beberapa pokok pemikiran strukturalisme ya. Yang pertama, dunia ini tersusun dari jalinan hubungan dan bukan benda-benda yang berdiri sendiri. Jadi yang dikaji dalam strukturalisme adalah hubungan atau relasi antar unsur atau antar benda-benda di dunia ini. Itu yang ditekankan. Kemudian makna setiap unsur ditentukan oleh hubungannya dengan unsur lain. Jadi satu hal atau satu unsur itu punya makna apabila dihubungkan dengan unsur yang lain ya. Misalnya yang sederhananya, misalnya ada hitam itu karena ada putih, kemudian ada malam karena ada siang dan seterusnya gitu ya. Jadi malam itu bermakna karena ada yang bukan malam, yakni siang, begitu yang dimaksud di sini ya. Kemudian makna keseluruhan unsur tidak dapat dipahami jika tidak diintegrasikan ke dalam struktur. Jadi makna keseluruhan unsur itu harus dipahami secara terintegrasi dalam sebuah struktur. Contohnya saja kalimat yang ini ya. Ini adalah satu struktur kalimat yang strukturnya itu SPK ya, subjek, predikat, dan keterangan. Subjeknya adalah makna setiap unsur, ini adalah subjeknya ya. Kemudian ditentukan adalah predikat, kemudian oleh hubungannya dengan unsur lain, ini adalah keterangan. Jadi makna unsurnya itu baru dipahami apabila diintegrasikan dalam sebuah struktur kalimat gitu. Ya. Nah, ada beberapa pokok pemikiran strukturalisme dalam kesusastraan ya. Yang pertama, strukturalis menentang teori mimetik yang beranggapan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan ya. Ini sudah kita singgung tadi. Kemudian strukturalis menentang teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang ya. Jadi dalam kritik sastra strukturalisme itu pengarang itu hampir tidak disinggung ya,
tidak disebutkan dalam kritik sastra strukturalisme. Jadi yang dikaji adalah karya sastra itu sendiri ya. Kalaupun ada sudut pandang ya, misalnya dalam beberapa kritik sastra yang mengangkat unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra, misalnya itu kan ada sudut pandang pengarang di sana ya. Tapi dalam kajian kritik sastra strukturalisme istilahnya bukan sudut pandang pengarang ya, ada istilah lainnya, ada istilahnya narator, pencerita. Jadi pencerita dalam kritik sastra strukturalisme tidak disamakan dengan pengarang di sana. Kemudian strukturalis menentang teori-teori yang menganggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Ini terkait dengan terkait dengan kritik sastra ekspresif dan pragmatik. Kemudian karya sastra adalah teks yang tersusun dari bagian-bagian intrinsik yang saling berhubungan. Ya. Jadi beberapa kekeliruan dalam kritik sastra yang menyebut dirinya sebagai kritik sastra strukturalisme itu, contohnya kritik sastra yang misalnya mengangkat unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra itu hanya mengangkat apa saja unsur yang terdapat dalam karya sastra, misalnya temanya apa, latarnya apa, kemudian tokohnya bagaimana, penokohannya bagaimana, konfliknya seperti apa, dan seterusnya, tapi tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain, misalnya hubungan antara unsur tema dengan unsur konflik dan sebagainya. Kemudian karya sastra sebagai model tulisan yang tersusun dari beragam unsur yang diatur oleh konvensi atau kaidah sastra ya. Jadi karya sastra itu adalah model tulisan yang tersusun berdasarkan sebuah kaidah ya. Contoh sederhananya itu pantun misalnya di sini ya. Pantun itu berdasarkan strukturnya itu seperti ini ya. Pertama, baitnya dari segi bait ada 4 ya. Maksudnya ada setiap bait itu ada 4 baris gitu ya. Itu adalah struktur atau kaidah pantun. Kemudian suku kata, misalnya penggalan bunyi dari kata dalam satu ketukan, kemudian dari segi rima sebuah huruf vokal terakhir yang ada dalam pantun ya. Sampiran itu sendiri adalah bagian dari pantun yang terletak di baris 1 dan 2, kemudian isinya adalah bagian dari pantun yang terletak di baris ketiga dan keempat, misalnya seperti itu struktur pantun ya. Contohnya seperti ini: banyak bulan perkara bulan, tidak semutiara bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Jadi ini adalah contoh karya sastra yang memiliki struktur ya, atau memiliki kaidah atau konvensi ya. Jadi karya sastra itu sebagai modal tulisan yang tersusun dari beragam unsur. Kalau pantun tadi itu ada unsur sampiran, ada unsur isi, kemudian ada rima dan seterusnya ya. Kemudian faktor pengaturan unsur atas dasar konvensi tersebut menghasilkan efek kesastraan tanpa harus merujuk pada realita di luar sistem struktur. Jadi bisa mengkaji efek kesastraan tanpa harus merujuk pada realita di luar sistem struktur ya, tanpa harus merujuk pada pembaca atau pada pengarang atau pada realitas dan sebagainya. Misalnya pantun tadi itu misalnya apa efeknya, misalnya rima tertentu atau penggunaan
diksi tertentu dalam sebuah pantun itu bisa dikaji dalam kritik sastra strukturalisme ini. Kemudian ada beberapa pandangan strukturalisme new criticism ya. Strukturalisme new criticism ini lawan dari orthocriticism ya. Orthocriticism itu artinya kritik yang masih menekankan pada karya sastra sebagai ekspresi pengarang. Nah, pandangan strukturalisme new criticism ini pertama adalah karya sastra adalah otonom ya. Karena otonom, karya sastra tidak bisa dinilai dengan merujuk pada kriteria atau pertimbangan luar ya. Kemudian pengkajian ditujukan pada kepentingan internalnya. Jadi karya sastra itu tidak dinilai berdasarkan misalnya seberapa banyak misalnya unsur ideologi atau unsur kesesuaiannya dengan sejarah misalnya dan sebagainya, tetapi berdasarkan struktur karya sastra itu sendiri. Jadi misalnya puisi itu bagus apabila sesuai dengan kriteria struktur puisi yang bagus, atau novel itu dianggap bagus atau dianggap berkualitas apabila sesuai dengan kriteria struktur karya sastra yang berkualitas misalnya seperti itu. Jadi tidak ditentukan oleh misalnya kesesuaian dengan realitas sejarah yang diceritakan misalnya dan sebagainya. Ya, di sini sebelum kita kesini ada contoh penelitian yang menggunakan strukturalisme ya. Jadi ada analisis struktur naratif A.J. Gerimas ya. Jadi dalam penelitian ini tidak ada disinggung tentang pengarang gitu ya. Tidak disinggung tentang pengarang. Yang dikaji itu adalah struktur karya sastra itu sendiri. Ya, ini contohnya bagaimana struktur dalam karya sastra itu sendiri ya. Jadi ada hubungan antara satu unsur dengan unsur lain dalam karya sastra itu. Jadi satu unsur itu bermakna apabila dihubungkan dengan unsur yang lain dalam karya sastra itu. Ya. Ini adalah model struktur karya sastra yang sudah baku yang ditetapkan oleh A.J. Gerimas ya. Peneliti di sini kemudian hanya mengkaji sesuai dengan karya sastra yang dikaji itu. Ya, kemudian ada juga naratologi ya. Naratologi ini ya ada berbagai macam teori naratologi. Ini teori untuk mengkaji novel atau cerpen ya. Ini mirip dengan analisis yang menggunakan istilah intrinsik ya. Intrinsik yang mengkaji tema, konflik dan seterusnya, tapi ada beberapa istilah yang berbeda dan tidak ditemukan ya, tidak digunakan pengarang ya di sini. Artinya pengarang sebagai pencipta dari karya sastranya itu tidak dikaji gitu ya. Hanya disebut narator. Narator di sini tidak disamakan dengan pengarang. Kemudian ada istilah vokalisator, kemudian fabula gitu.
Ada juga contoh lain ya, jadi yang eh, kritik sastra yang menggunakan kritik sastra strukturalisme ini termasuk adalah kritik sastra yang menggunakan teori semiotika ya, yang menggunakan teori-teori semiotika, terutama semiotikanya Pernina de Saussure, semiologinya Pernina de Saussure, kemudian semiologinya Roland Barthes gitu ya. Kemudian termasuk juga semiotikanya Lotman ya, itu juga termasuk eh, pendekatan kritik sastra strukturalisme ya. Jadi menurut R.H. Widada ada beberapa persoalan dalam kritik sastra strukturalisme di Indonesia. Pertama, kritik sastra yang mengklaim sebagai struktural menangkap ide-ide yang paling umum dari paham ini, kemudian menerapkannya tanpa penalaran yang jelas, menunjukkan ciri khas pemikiran struktural. Jadi ada beberapa kritik sastra, artikel atau analisis karya sastra yang menyebut dirinya struktural, kritik sastra struktural, tapi tidak sesuai dengan paham kritik sastra strukturalisme ya. Contohnya adalah beberapa kritik sastra yang menggunakan istilah unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra ya. Itu sebenarnya dia mengkaji struktur, tapi bukan tidak menggunakan paham atau aliran strukturalisme. Kemudian ketidakjelasan kaitan antara kritik-kritik sastra yang mengklaim sebagai kritik sastra struktural dengan prinsip-prinsip linguistik Saussurian. Jadi menurut R.H. Widada ini setiap kritik sastra yang mengkaji karya sastra berdasar yang menyebut dirinya sebagai kritik sastra strukturalisme harus sesuai dengan prinsip-prinsip linguistik Saussurian atau Pernina de Saussure itu ya. Jadi teman-teman pasti sudah mengkaji linguistik Pernina de Saussure pada mata kuliah linguistik ya. Kemudian berkembangnya pemahaman bahwa analisis semiotik dalam kritik sastra merupakan satu tahap yang terpisah dan dapat dilakukan setelah analisis struktural. Jadi ini menurut R.H. Widada juga keliru. Jadi setiap analisis semiotik atau semiologi itu pasti merupakan analisis strukturalisme ya. Kemudian adanya penyebutan umum terhadap setiap kritik sastra yang memusatkan perhatiannya pada unsur-unsur intrinsik karya sastra sebagai struktural. Jadi ini juga persoalan seperti yang sudah saya paparkan tadi ya. Penyebutan kritik sastra yang mengkaji aspek-aspek intrinsik sebagai kritik sastra strukturalis. Kemudian kerancuan dan kekaburan pemahaman teoretik atas strukturalisme dalam kritik sastra ini mengakibatkan kerancuan dalam hal metode. Jadi kritik sastra strukturalisme ini salah satu ciri yang paling utamanya adalah tidak mengangkat persoalan pengarang ya, pengarang sebagai pencipta karya sastra, kemudian atau efek atau dampak dan manfaat karya sastra itu kepada pembaca dan sebagainya itu tidak dikaji dalam kritik sastra strukturalisme, tapi yang dikaji adalah karya sastra itu sendiri sebagai sebuah struktur. Baik, saya kira demikian pengenalan atas kritik sastra strukturalisme ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di daring. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.